Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tibun Nabawi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang terong. Kita bisa bedakan mana terong yang berbahaya, mana terong yang aman untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita bahas tentang telur ya. Telur di sini tentunya telur yang dihasilkan dari ayam yang makanannya adalah makanan alami ya, makanan alami. Karena Tibun Nabawi ini adalah kitab dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mana zaman dulu ya belum begitu banyak zat-zat kimia. Jadi ayam pun ya mengkonsumsi makanan-makanan alami, sehingga telurnya pun juga alami. Jadi kalau di Jawa dikenal dengan nama telur ayam kampung ya, bukan ayam negeri tapi ayam kampung. Bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Kalau lihat di Google seperti ini bentuknya. Kemudian coba kita masuk ke kitab Tibun Nabawinya. Nah, ini Baidun itu telur. Dzakara al-Baihaqi fi Si'bil Iman. Jadi Imam al-Baihaqi menyebutkan di dalam kitabnya Bil Iman asaron marfu'an, pada suatu riwayat yang marfu'. Marfu' berarti sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana nabiyan minal anbiya saka ilallah subhanah ad-dha'fa fa'amarahu bi aqlil bait. Jadi ada seorang nabi di zaman dulu dari para nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengeluh kepada Allah bahwa badannya itu lemes, suka lemes gitu. Jadi untuk aktivitas ya tentunya tidak maksimal, sementara aktivitasnya Nabi itu pasti amal solih ya, amalan yang baik. Ya, badannya lemes, kurang bergairah gitu. Lalu Allah memerintahkan sang Nabi tersebut untuk memakan telur, untuk mengkonsumsi telur. Jadi fa'amarohu bi aklil bait ya. Walaupun hadis tersebut itu secara kesohihan masih dipertanyakan, tapi yang jelas ada riwayat seperti itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya. Yes. Jadi ada seorang nabi di zaman dulu mengeluh kalau badannya suka lemes. Kemudian kita akan membahas bagaimana pemilihan telur yang baik. Pemilihan telur yang baik. Nah, di sini tertulis wa yuhtaru minal bait al hadis alal atik. Jadi kalau bisa itu dipilih telur yang masih baru daripada telur yang masih lama. Jadi kalau bisa ya ngambil telur yang baru dikeluarkan dari ayam itu ya, telur yang baru yang masih anget itu kalau bisa dipilih yang baru daripada yang lama. Yang lama mungkin ya bisa dimanfaatkan untuk yang lain,
mungkin dimasak apa gitu ya. Kemudian wabah itu dujat ala sairi baiti toir. Jadi telur ayam, tentunya ayam kampung di sini itu lebih dipilih, lebih diistimewakan daripada seluruh jenis unggas. Jadi daripada seluruh telur dari berbagai macam unggas. Jadi dipilih telur ayam kampung, ya, daripada misalkan telur burung merpati atau telur burung perkutut misalkan. Jadi lebih dipilih telur ayam. Kemudian di sini juga dijelaskan wahwa muqtabilun yamilu ilal burudati qalilan. Jadi secara umum sifat dari telur itu seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, ya, sifatnya itu seimbang, walaupun ya agak condong ke dingin sedikit, jadi condong ke dingin sedikit. Tuh. Lah, Ibnu Sina sebagai penyusun kitab Al-Qanun, kalau jenengan pengen ahli dalam pengobatan betul ya ini baca kitab Al-Qanun ini. Ya. Dia menuliskan di dalam kitabnya wa mukhuhu harun radbun yuwallidu daman sokihan mahmuda. Jadi kuningnya telur. Jadi di video ini kita fokus ke kuningnya dulu ya. Jadi kuningnya telur itu punya sifat panas, lembab. Ya, panas, lembab. Dan apabila dikonsumsi bisa menghasilkan darah yang sehat dan terpuji, yang istimewa. Ya, bagi yang bermasalah dengan darah, ya, darahnya mungkin gimana gitu, nah, untuk bisa menghasilkan darah yang baik di dalam tubuh, nah ini salah satu alternatifnya adalah mengkonsumsi kuning telur. Jadi menghasilkan darah yang baik, yang terpuji. Ini manfaat pertama dari kuning telur. Kemudian wayuwaddi kita an yasiro, dan telur, kuningnya telur itu memberikan suntikan gizi yang ringan. Wa yusriul inkitar minal maidah idakana rohwan, dan bisa mudah larut dalam pencernaan, dalam lambung ketika dimasak secara lembut, ya, dimasak secara sederhana, itu mudah larut di dalam perut, mudah dicerna. Ya. Kemudian ada testimoni yang lain selain dari Ibnu Sina. Jadi waqala ghairuhu mukhul bait musakinun lil alam. Jadi kuning telur itu bisa meredakan rasa sakit. Ya. Jadi bisa meredakan rasa sakit. Mumallisun lil haqqi wa qasabatir riah. Kemudian bisa di situ melegakan tenggorokan, ya, melegakan tenggorokan, dan juga bronkus itu ya organ di paru-paru itu, ya. Nafi'un lil halqi wasu'al wa kuruhi ri'ah wal kula wal matanah. Jadi kuning telur ini
juga bisa untuk mengobati sakit tenggorokan. Jadi bisa diobati dengan telur ya, sakit tenggorokan, termasuk bisa mengobati batuk, kemudian luka di paru-paru, juga bisa mengobati ginjal dan kandung kencing, ya, kandung kencing. Selain itu mudhibun lil khusunah, ya. Jadi bisa mengurangi atau menghilangkan ganjalan-ganjalan dalam pencernaan, ya, ganjalan-ganjalan dalam pencernaan, terutama lasiyama, ya, terutama apabila dikonsumsi dengan minyaknya buah laus. Buah laus itu buah badam yang manis, dicampur dengan itu. Tapi umpama cukup telur saja ya enggak apa-apa. Itu. Kemudian manfaat yang lain bisa kita lihat, wamun dijun 5 fisodri, bisa juga untuk membantu proses pembakaran apa yang ada di dada, ya, di bagian dada, mungkin bisa menghangatkan di situ. Mulai yinun lahu, dan melembutkan atau memperlunak sisa-sisa makanan yang ada di badan. Musahilun li khusunatil halqi, ya, dan mengurangi ganjalan di tenggorokan, ya, mengurangi ganjalan di tenggorokan. Nah, itu fungsi dari kuning telur. Nah, kiranya cukup sekian dulu. Mungkin akan dilanjutkan di video selanjutnya tentang putih telurnya. Nah, ini termasuk sudah ada tulisannya di sini tentang manfaat dari putih telur. Nggih. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Simak terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.